ada seorang anak yang terbiasa berbohong dari kecil Ustaz sampai besar. Namun disayangkan ibunya ini terlalu sayang sekali sehingga sampai pun anak ini berbohong sampai mengakibatkan masuk penjara, ibu ini masih terus memberikan apa saja yang diminta oleh anak ini. Bagaimana sikap ibu ini terhadap anak yang seperti itu Ustaz? Silahkan. Ya, ini salah kaprah memahami kasih sayang. Ada sebagian keluarga, sebagian orang tua memahami kasih sayang itu adalah memberi apapun yang diminta oleh anak. Ini pengertian kasih sayang yang tidak benar. Seperti tadi kasus yang ditanyakan, ada seorang ibu saking sayang kepada anak bohong dibiarkan sampai akhirnya anaknya masuk penjara pun masih juga diberikan apa yang dia minta. Ini bukan sayang, ini jahat. Ini bukan sayang, ini jahat. Kenapa? Nabi SAW pernah mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Kata Nabi SAW, bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim dan ketika dizolimi. Kata Nabi, ini pesan dari Nabi, bantulah saudaramu ketika dia sedang berbuat zalim atau ketika sedang dizolimi. Berarti kan kondisi manusia kalau nggak zalim, dizolimi. Sama Nabi, kata Nabi, bantu dua-duanya. Kalau dizolimi dibantu kan wajar nggih. Orang dizolimi dibantu berarti kan kita bantu dia supaya nggak dizolimi. Nah ini kalau dia menzolimi disuruh bantu sama Nabi SAW. Apa maksudnya? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal mazlum, fa kaifa adz-zalim? Nah kalau yang namanya membantu orang dizolimi kami paham wahai Nabi. Lah terus kalau membantu orang yang menzolimi maksudnya apa? Kata Nabi SAW, antakufas syarra. Engkau berusaha untuk mencegah dia dari perbuatan zalim. Jadi membantu orang yang zalim itu caranya dengan cara mencegah supaya nggak zalim. Berarti kalau kita melihat ada orang salah itu nggak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan berarti kita jahat sama dia. Contohnya ada orang akan kecemplung sumur. Kita apakan? Kita apakan? Kita dorong atau kita pegangi? Kita pegangi. Nah, perumpamanya seperti itu. Seorang ibu yang melihat anaknya salah dibiarkan. Itu kayak orang mau kecemplung sumur malah didorong. Makanya inilah yang harus dirubah pertama kali. Yang harus dirubah dari benak ibu itu, pengertian sayang itu apa? Sayang itu bukan memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh anak. Sayang itu artinya adalah mengarahkan anak kepada yang lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berusaha untuk memperbaiki perilakunya. Setelah pola pikirnya diperbaiki, perilakunya dirubah kepada anak. Ada saatnya anak meminta nggak diberi kalau memang itu tidak dibutuhkan atau berbahaya buat anak. Nah, ada saatnya seperti itu. Kalau memang dibutuhkan diberikan kepada anak. Dan tentu yang ketiga berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang baik kepada anak. Kenapa ibu melakukan ini? Supaya anak tidak salah paham terhadap orang tuanya bahwa orang tuanya pelit. Dan ini harus dijelaskan kepada anak. Terutama anak kecil. Anak-anak kecil kadang-kadang taunya kalau orang tua nggak ngasih pelit. Gitu aja. Padahal sebenarnya kita punya maksud. Misalnya anak minta balon misalnya. Minta balon, sudah banyak balonnya. Ya, dan setiap udah pada rusak dan seterusnya. Minta balon lagi. Kita katakan balon yang kemarin mana? Nah, jadi kita ajari kepada anak. Bahwasanya tidak setiap yang kamu minta itu dikasih. Gitu. Walaupun kamu mau nangis, tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang saya kayak gitu sama anak. Nangis, malah saya katakan ya sudah nangis aja. Saya tunggu sampai berapa nangisnya? Sejam, 2 jam gitu. Jadi supaya anak itu tahu bahwa saya tidak setiap yang dia minta itu dikasihkan. Tergantung apakah permintaannya itu boleh masuk akal atau tidak. Permintaannya mendidik atau tidak. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut. Wallahu a'lam.